Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak gitu aja? Di siklus yang sama, tukar waktu buat dapat uang. Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya buat keluar dari jebakan itu. Dan benar-benar naikin level hidup kita. Udah siap nemuin kuncinya? Yuk, kita mulai. Ini kan tujuan utamanya ya, bisa ngasilin duit bahkan pas lagi tidur. Jadi, ini bukan lagi soal kerja lebih keras, tapi gimana caranya kerja lebih cerdas. Coba deh bayangin bedanya. Antara gaji yang langsung berhenti begitu kita berhenti kerja, sama sebuah sistem yang jalan terus ngasih kita pemasukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oke, jadi gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Ini bukan soal hoki-hokian atau rahasia yang disembunyiin. Sebenarnya ada peta jalannya, jelas banget. Dan di beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng, selangkah demi selangkah, atau lebih tepatnya ya, level demi level. Yuk kita jujur-jujuran dulu. Hampir semua dari kita tuh mulainya dari sini. Terjebak dalam rutinitas. Tapi ini bukan hal yang jelek loh. Ini tuh titik awal yang emang perlu kita lewatin. Fondasi buat kita nanti bangun sesuatu yang jauh lebih keren. Ini model standarnya. 1 jam kerja, dapat bayaran buat 1 jam itu. Simple, tapi ada batasnya. Sehari kan cuma ada 24 jam. Jadi kalau kita terus-terusan nukar waktu buat uang, itu tuh ibaratnya kayak nyoba ngisi ember yang bocor. Gak bakal pernah penuh-penuh. Nah, yang menarik banget dari sini tuh perbedaannya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri, jalan rutinitas, kita terus nambahin jam kerja buat dapat lebih banyak uang. Sebuah permainan yang jujur aja nggak akan pernah bisa kita menangkan. Sementara di sebelah kanan, tujuannya beda, misahin waktu dari pendapatan. Nah, disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Oke, waktunya kita naik level. Level 1 ini tentang pelarian. Eits, ini bukan soal kabur dari kerjaan besok pagi ya, tapi lebih ke kabur dari pola pikir yang lama. Ini adalah langkah pertama buat bangun fondasi kebebasan kita sendiri. Gini ya rumusnya, kerangka 3P. Passion, Problem, Profit. Pertama, passion atau gairah. Apa sih yang benar-benar Anda suka lakuin, sampai rela susah-susah, bahkan kalau nggak dibayar sekalipun. Kedua, problem atau masalah. Dari passion tadi, masalah apa di dunia ini yang bisa Anda selesaikan buat orang lain? Contohnya, kalau passion Anda nulis, mungkin masalahnya banyak bisnis kecil yang susah bikin konten menarik. Nah yang terakhir, profit. Ini tuh hasil alami ketika Anda berhasil nyambungin passion buat nyelesain problem orang lain. Nah, kalau fondasi 3P tadi udah kuat, sekarang saatnya masuk ke level 2, pengubah permainan. Disinilah kita bakal kenalan sama satu konsep yang bisa melipat gandakan semua usaha kita. Konsep itu namanya daya ungkit atau leverage. Anggap aja leverage ini kayak kekuatan super Anda. Ini yang ngebedain antara kita dorong batu gede sendirian sama kita pakai tuas buat mindahin batu itu dengan enteng. Usahanya mungkin sama, tapi hasilnya, wah, bisa 10 bahkan 100 kali lipat lebih gede. Coba lihat bedanya. Jauh banget kan? Di kerja tradisional, Anda bikin satu kursi, ya Anda jualnya sekali. Usaha Anda dibayar sekali aja. Tapi dengan daya ungkit digital, Anda bikin satu e-book atau kursus online sekali, dan Anda bisa jual itu ribuan kali tanpa perlu usaha tambahan. Nah, ini baru namanya kekuatan. Di zaman sekarang, ada 4 bentuk daya ungkit yang paling kuat. Pertama, konten. Kayak materi ini dibikin sekali tapi bisa ditonton ribuan kali. Kedua, produk digital. Misalnya aplikasi atau e-book. Dibangun sekali, dijualnya bisa tanpa henti. Ketiga, AI. Ini kayak asisten virtual yang kerja buat kita 24/7. Dan yang paling kuat dari semuanya, komunitas dan kepercayaan. Membangun audiens yang loyal dan percaya sama kita. Itu aset yang nilainya nggak ada tandingannya. Oke, punya daya ungkit itu emang keren. Tapi buat bisa memakainya dengan efektif, kita butuh perangkat atau tools yang isinya adalah keahlian yang nggak akan pernah lekang oleh waktu. Ini deh, platform media sosial itu bisa datang dan pergi. Algoritma bisa diupdate kapan aja. Tapi kemampuan inti untuk berkomunikasi dan menciptakan nilai itu nggak akan pernah basi. Keterampilan-keterampilan inilah yang jadi fondasi abadi kita. Ini dia 4 pilar keterampilan abadinya. Penjualan dan pemasaran biar ide-ide hebat kita bisa sampai ke orang yang tepat. Menulis supaya kita bisa nyusun pikiran dengan jernih dan jelas. Membaca biar kita bisa terus belajar dari orang-orang terbaik. Dan berbicara buat menginspirasi orang lain untuk bertindak. Kuasai 4 ini dan daya ungkit Anda bakal jadi nggak terbendung. Dan kita sampai di level terakhir, level 4, bos terakhir. Ini bukan lagi ngomongin taktik atau keterampilan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Pergeseran dari apa yang Anda lakukan menjadi siapa diri Anda sebenarnya. Nah, di sini bedanya. Mikirin to-do list itu bikin kita lari terus di roda hamster. Sibuk terus tapi kayak nggak maju-maju.
Tapi kalau kita mulai berpikir dalam sistem, artinya kita jadi arsiteknya. Kita membangun mesin yang bekerja untuk kita, yang ngasih kita kendali, skala, dan akhirnya kebebasan sejati. Terus kenapa sih banyak orang yang gagal di level ini? Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas. Mereka tuh ngelihat diri mereka yang sekarang sama versi ideal mereka sebagai dua hal yang terpisah. Mereka mikir, wah perlu bangun jembatan yang panjang nih buat nyebrang ke sana. Padahal kuncinya jauh lebih simpel dari itu. Ini dia rahasianya. Jangan nunggu untuk menjadi. Bertindaklah seolah-olah Anda sudah menjadi. Anda bukan ingin menjadi penulis. Anda adalah penulis, makanya Anda nulis hari ini. Anda bukan ingin menjadi pengusaha, Anda adalah pengusaha. Makanya Anda mulai membangun sistem hari ini juga. Identitas itu harus datang duluan sebelum tindakan. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Ini bukan soal apa yang bakal Anda lakuin besok atau minggu depan. Tapi ini soal identitas apa yang Anda pilih untuk diwujudkan. Mulai dari sekarang, detik ini juga. Karena pilihan itulah yang nantinya akan menentukan segalanya.